Kalau kamu tinggal di ibu kota dan pengen punya rumah sendiri, ini adalah update harga terbaru. Di Juni 2025, rumah dengan ukuran tanah kurang dari 60 meter persegi harganya 565 juta. Lalu kalau kamu pengen tanah yang lebih besar sekitar 61-90, harganya 935 juta. Padahal rata-rata gaji kita sekitar UMR yang 5,5 juta dan itu pun belum dipotong pengeluaran. Berapa tahun nih kita untuk bisa punya rumah sendiri? Apakah sampai dengan kita mati nanti harus sewa atau ngontrak terus-terusan? Makanya ada dua solusi untuk kamu yang pengen punya rumah sendiri. Yang pertama, cari daerah yang lebih pinggiran karena harga rumahnya itu lebih murah. Sebagai contoh, aku ada investasi rumah di Podomoro Tenjo dan harganya kisaran 250 sampai 360 juta. Dan ini itu jauh lebih terjangkau dibandingkan harga rumah di Jabodetabek yang tadi paling murah 500 sampai 600 juta. Dan walaupun kamu udah pilih rumah yang daerah pinggiran, itu kan harganya masih 250 juta dan belum tentu bisa terkumpul tabungan kita dalam 5 atau 10 tahun. Makanya ada solusi kedua, yaitu ngambil KPR. Dimana dengan KPR kita bisa dapatkan rumah tersebut dan jadi kepemilikan setelah KPR-nya itu lunas. Aku ada jelasin tentang KPR lebih banyak di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu pada video kali ini aku akan mengangkat studi kasus dari Kak Lia Panjaitan yang tulis di Media Konsumen pada 2 November 2025. Yaitu tentang Maybank yang memblokir dana KPR nasabah melebihi ketentuan di surat penegasan kredit. Jadi ceritanya kalau Kak Lia ini punya pinjaman multiguna atau pinjaman KPR sebesar 799 juta dengan tenor 8 tahun di Maybank dan dikenakan bunga tetap 5,99% selama 3 tahun hingga Juli 2025. Artinya Kak Lia udah ngambil dari tahun 2022 ya. Dan di awal pinjaman, dana sebesar 1 kali cicilan yaitu 10.496.113 itu ditahan. Dan buat kamu yang bingung, ini hitung-hitungannya dari mana? Aku udah siapin Excel kayak gini. Dimana kita bisa lihat untuk plafon 799 juta dan periode cicilan 96 bulan itu kalau kena bunga 5,99% kita perlu cicil 10.496.000. Dan dalam cicilan tersebut ada dua komponen, yaitu pokok 6,5 juta dan bunga 3.988.000. Ini aku udah hitungkan sampai ke bawah. Dan dalam waktu 1 tahun, maka total pokok yang kita bayarkan adalah 80 juta, sehingga sisa hutang kita adalah 718 juta, dan total bunga yang kita bayarkan adalah 45 juta. Jadi jangan heran, karena yang namanya KPR ada namanya bunga dan pokok, dan memang kelihatan besar, tapi menurutku pribadi, yang bunga kita bayarkan ini jauh lebih menarik dibandingkan harus ngejar harga rumah yang terus naik. Sependapat? Coba komen di bawah. Lalu balik ke kisah Kak Lia. Setelah periode bunga tetap 3 tahun, Maybank menginformasikan bahwa bunga floating pinjaman meningkat jadi 13,99%. Saya mengajukan keberatan dan Maybank memberikan bunga fix 10,5% untuk sisa tenor 5 tahun atau 60 bulan. Dan pada 25 Juni 2025, saya menerima surat penegasan kredit yang mencantumkan bunga tetap 10,5% dan dalam SPK tersebut dinyatakan bahwa dana akan diblokir sebesar 1 kali cicilan selama masa tenor, yaitu 11.672.000. Namun, ketika saya memeriksa rekening Maybank, saya terkejut. Karena saldo saya ditahan sebesar 22.168.000, sementara dalam SPK dana yang diblokir adalah 11.672.000. Dan ini adalah SPK-nya.
Kalau bisa zoom dan kita bisa lihat, kalau benar ya, kalau misalkan ada aturan bahwa dana diblokir 11.672.000. Nah, di sini Kak Lia itu meminta penjelasan kepada pihak KPR dari Maybank karena kan pinjamannya hanya satu dan tidak pernah menerima email ataupun dokumen bahwa dana yang diblokir adalah 22.168.000. Tapi jawaban dari Maybank itu agak mengecewakan. Jika Bapak atau Ibu tidak menyetujui perubahan bunga dengan syarat dan kondisi yang dilampirkan pada SPK penurunan bunga yang sudah ditandatangani, maka silakan mengajukan surat pernyataan tertulis tidak menyetujui penawaran bunga yang telah diberikan, dan kami akan mengembalikan bunga ke setting floating 13,99%. Dan teman-teman bisa lihat di sini, kalau aku udah hitungkan, dan plafon pokok setelah masa 3 tahun itu 543 juta. Dan kalau misalkan kita kena bunga 13,99%, itu kita perlu cicil 12.632.000. Tapi kan yang tadi, Bu Lia itu ada keringanan dan dapat diskon bunga jadi 10,5%, sehingga total cicilan adalah 11.672.000. Dan karena adanya potongan bunga, cicilan tiap bulan dari Ibu Lia itu lebih ringan 960.000. Jadi diskonnya ini lumayan banget, hampir 1 juta. Dan di sini itu sebenarnya nggak ada masalah ya, tapi yang jadi masalah adalah dana blokir kan harusnya 11 juta, tapi kok yang diblokir 22 juta. Dan alih-alih memberikan klarifikasi dengan bukti yang memadai mengenai dana blokir sebesar 22 juta, pihak Maybank seolah-olah mengancam untuk mengembalikan bunga ke floating 13,99%. Saya sudah mengajukan masalah ini ke OJK dan LAPS, namun pihak Maybank menolak pengaduan saya dengan alasan bahwa pemblokiran dana sudah sesuai dengan surat kuasa dan surat penegasan kredit yang ditandatangani oleh debitur. Padahal SPK saya dan juga suami yang ditandatangani adalah 11.672.000, bukan 22.168.000. Dan buat teman-teman yang bertanya, LAPS itu apa? Itu adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang juga bekerja sama dengan OJK. Ini bisa bantu kita untuk mediasi antara konsumen dan penyedia jasa keuangan seperti pihak Maybank. Dan ini mungkin sifatnya sama ya dengan media konsumen. Tapi kalau misalkan media konsumen itu kan bentuknya adalah media, kalau misalkan LAPS ini adalah mediasi. Dan surat dari Ibu Lia ini itu ditutup dengan pernyataan kalau pihak Maybank sudah berlaku semena-mena terhadap proses KPR dan tidak memperdulikan nasabah yang minta kejelasan atas blokir dana yang dilakukan sepihak oleh pihak Maybank. Saya berharap atensi dari manajemen Maybank atas kondisi ini. Dan sejauh video ini dibuat pada tanggal 3 November 2025, belum ada tanggapan dari pihak Maybank. Nah, jadi ini masalahnya di mana sih Bang? Aku jadi takut deh ambil KPR. Nah, teman-teman gak usah takut, yang penting paham ya tentang prosedur KPR. Intinya, kalau misalkan teman-teman pengen beli rumah pakai KPR, itu nggak semua harga rumahnya di-cover oleh KPR. Yang pertama, kalau misalkan harga rumah itu sekitar 800 juta, artinya kita perlu punya dana 120 sampai 160 juta. Dan dalam salah satu poin di situ yang kita perlu persiapkan adalah cicilan pertamanya, di mana akan diblokir sebesar 1 kali cicilan. Dan di sini Ibu Lia udah diblokir 10.496.000. Dan kalau teman-teman penasaran tentang banyak bentuk dari bunga KPR, aku udah buatin workshopnya. Bisa daftar di sini, linknya ada di deskripsi. Lalu balik ke kasusnya Ibu Lia, ketika lewat masa fix kan bunganya jadi floating dan minta keringanan. Kalau menurutku pribadi, yang diblokir itu harusnya cuma 11 juta, bukan 22 juta. Nah, mungkin ada yang mau nambahin, langsung aja komen di bawah ya. Oke, itu aja video kita tentang pembahasan KPR pada video kali ini. Dan kalau teman-teman ada yang bertanya, langsung aja komen di bawah. Atau pengen ikutan workshop, langsung aja join workshop kita yang linknya juga ada di bawah. Atau konsultasi private juga bisa kok. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!